Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام والإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته فقد فاز المتقون وأحذركم من غضب الله وعذابه فإن عذاب الله شديد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat pada diri khatib dan jamaah semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita semua sebagai hamba Allah yang beriman dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia di muka bumi. Tempat yang paling suci muka bumi adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ahabbul biqa'i ila Allah fil ardil masajid." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang paling diridai Allah di muka bumi, Allah pertemukan kita kembali di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah banyak mempelajari ilmu, dan ilmu itu adalah sesuatu yang paling dituntut dalam syariat Islam, dan orang yang berilmu adalah orang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan ilmu syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Bukan hanya sekedar dia beriman, melainkan dia berilmu, beberapa derajat dibanding orang-orang lain. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Tidak mungkin sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist." La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa Allah Maha Esa Jalla Jalaluh, dan yang bersaksi atas Allah Subhanahu wa taala Maha Esa adalah Allah, kemudian para malaikat, yang ketiga adalah para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, paling patuh kepada Allah, paling taat kepada Allah adalah para ulama. Akan tetapi kita sudah menguasai banyak ilmu. Kita sudah menguasai ilmu tauhid, kita sudah menguasai ilmu tafsir, kita sudah menguasai ilmu fikih, kita sudah menguasai ilmu hadis dan ilmu usul fikih maupun ilmu-ilmu yang lain. Tapi sayang sekali ada satu ilmu yang tertinggal, adalah adab. Sebelum Anda berilmu, wajib beradab terlebih dahulu. Itu yang dituntut oleh syariat Islam. Di dalam Al-Quran Allah tidak memuji Nabi Muhammad karena ilmu. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Rabb berkata,
Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku. Akan tetapi Allah tidak memuji Nabi Muhammad karena ilmu. Allah hanya memuji adab akhlak Nabi Muhammad. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas puncak kemuliaan akhlak, akhlakul karimah. Sebagaimana Allah memuji Nabi Muhammad dan mengangkat beliau sebagai suri tauladan kita. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jangan jadikan manusia suri tauladanmu kecuali Rasulullah, karena Nabi orang yang maksum. Karena kalau engkau mengangkat seseorang dijadikan suri tauladan, kemudian orang tersebut melakukan kekeliruan atau maksiat karena dia manusia biasa, bukan orang yang maksum, maka Anda bisa berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang kita jadikan panutan kita melakukan kekeliruan atau kesalahan atau dosa, kita akan berpaling dari agama Allah Jalla Jalaluhu. Maka uswah hasanah kita, suri tauladan terbaik kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, banyak kita menguasai ilmu-ilmu yang bermacam-macam, tapi sayang sekali belum belajar adab. Yang diminta oleh agama pelajari adab terlebih dahulu, baru belajar ilmu. Coba perhatikan banyak orang yang sudah belajar ilmu tauhid, ilmu tafsir, hadis, tajwid dan ilmu-ilmu yang lain, tetapi karena dia tidak punya adab. Bisa jadi dia tidak punya adab kepada kedua orang tuanya. Bisa jadi dia tidak punya adab kepada gurunya. Bisa jadi dia tidak punya adab kepada sahabatnya. Bisa jadi dia tidak punya adab kepada orang yang tidak sepemahaman dengan dia, tidak sependapat dengan dia. Maka watak yang keras itu yang menimbulkan banyak persoalan dalam agama Islam, sehingga dia membid'ahkan, mengkafirkan, memfasidkan, menisabkan banyak orang karena dia belum menguasai semua ilmu. Dia tidak punya adab dan etika ketika mengkritik orang, ketika menyelisih orang, atau berbeda pendapat. Ulama dulu berbeda pendapat tidak pernah kita temukan dalam kitab-kitab sejarah, biografi para ulama. Tidak pernah mereka saling mencela atau saling menjatuhkan, saling menyesatkan, tidak pernah. Silakan cari dalam biografi ulama manapun, tidak pernah ada ulama yang namanya saling menyesatkan. Kalau kita perhatikan Imam Abu Hanifah, beliau itu wafat 150 Hijriah. Beliau itu berbeda pendapat dengan Imam Malik, dan Imam Malik hidup di zaman Imam Abu Hanifah. Imam Malik wafat 179 Hijriah. Imam Malik hidup di zaman Imam Abu Hanifah dan pernah jumpa dengan Imam Hanifah. Mereka berbeda mazhab, berbeda pendapat, tapi tidak pernah Imam Abu Hanifah mencela Imam Malik atau Imam Malik demikian kepada Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah, murid daripada Imam Malik. Tidak pernah sekalipun Imam Syafi'i menisabkan gurunya, dan tidak pernah Imam Malik mengatakan muridnya itu sesat karena berbeda mazhab atau berbeda pendapat dengan sang guru. Sedangkan kita tahu kedudukan Imam Malik seperti apa, yang dikatakan Imam Daril Hijrah, imamnya Darul Hijrah, kota Madinah. La yufta wa malikun fil Madinah. Tidak ada yang berani berfatwa selama Imam Malik hidup di kota Madinah. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukan ilmunya dibanding Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah murid dari Imam Syafi'i, dan beliau punya mazhab, pendiri mazhab Hanbali. Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, Imam Malik pendiri mazhab Maliki, Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali. Tidak pernah Imam Ahmad bin Hanbal menisabkan gurunya atau menyatakan kata-kata yang tidak pantas kepada gurunya. Bahkan pernah anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Imam Ahmad, kepada ayahnya, "Kaifa kana Syafi'i?"
Itu Murid yang punya mazhab berbeda dengan gurunya. Gurunya sudah tidak ada. Beliau ditanya sama anaknya sendiri, "Kaifa kana Syafi'i?" Bagaimana menurutmu wahai ayah? Imam Syafi'i itu seperti apa? Jawaban sang murid, "Kana Syafi'iyyu kasyamsi fid dunya wal 'afiyah lil badan." Imam Syafi'i itu perumpamaan matahari untuk dunia. Artinya kalau tidak ada matahari berarti sudah kiamat, sudah kehancuran dunia. Karena kita bangkit dari kubur, tidak ada bulan, tidak ada matahari. Allah ganti langit dengan langit yang lain, bumi dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahar. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan tentang sang guru padahal beliau sudah tidak ada. Beliau itu perumpamaan matahari untuk dunia dan afiat, kesehatan untuk tubuh manusia. Kalau kita tidak sehat, kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sang murid. Coba bayangkan Imam Abu Hanifah mengatakan, dari guru saya meninggal dunia. Guru Imam Abu Hanifah namanya Hammad bin Salamah, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, sejak guru saya meninggal dunia, setiap kali saya beristighfar selepas sholat, saya mendoakan beliau sebelum saya mendoakan kedua orang tua saya. Luar biasa. Itulah yang mereka praktikkan, bukan ilmu mereka tapi adab akhlak mereka. Kadang-kadang orang berbeda pendapat saja dia sesatkan. Padahal orang yang menyesatkan itu dia tidak paham ilmu. Dia cuma comot satu hadis, dia belum paham hadis yang lain. Dia baca satu ayat, dia belum paham ayat yang lain. Dia baru baca satu kitab, belum baca kitab yang lain. Kalau Anda mau menguasai mazhab, silakan baca kitab. Tapi jangan cuma satu jilid, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd, 1-2 jilid. Tidak. Itu bukan perbandingan mazhab. Kalau Anda mau menguasai mazhab-mazhab, silahkan baca Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, lebih dari 15 jilid. Kalau Anda mau menguasai mazhab, Anda faham sumber mazhab dan semua dalil, silahkan baca kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi, lebih dari 20 jilid. Anda baru baca kitab Riyadhus Shalihin, berani menyesatkan ulama. Anda belum hafal juz amma, berani menjelek-jelekkan ulama terdahulu. Itu yang berbahaya. Jika Anda tidak punya adab, ilmumu tidak bermanfaat. Imam Malik rahimahullah ta'ala menasihati pemuda dari Quraisy. Beliau mengatakan apa? Ta'allamil adab qabla al-ilm. Belajari adab sebelum kau belajar ilmu. Kenapa para salafus salih menganjurkan kita mempelajari adab terlebih dahulu? Kata ulama, li'annahu bil adabi tafhamul ilm. Karena dengan Anda mempelajari adab akan memahami ilmu, akan dipermudah untuk Anda mempelajari ilmu agama Allah. Coba bagaimana Nabi Musa alaihissalam beradab ketika mau belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bayangkan segitu adabnya Nabi Musa. Bayangkan Nabi atau malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi Muhammad dalam rupa manusia. Dalam hadis yang masyhur yang dikenal dalam ulama hadis, itu namanya hadis Jibril, yang datang bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda hari kiamat. Bayangkan adabnya Jibril alaihissalam, bagaimana bisa belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat Nabi beradab ketika bertanya kepada Nabi. Bagaimana Nabi mempraktikkan adab di hadapan para sahabat. Nabi SAW itu dipuji karena adabnya. Itu yang membuat sahabat jatuh cinta sama beliau. Nabi kalau menunjuk tidak menggunakan telunjuknya atau jempolnya. Nabi kalau menunjuk menggunakan seluruh telapak tangannya. Nabi kalau takjub diginin dibalikan tangannya. Nabi kalau bicara tangannya diginin. Nabi kalau marah cukup berpaling saja dari orang yang membuat beliau kesal. Nabi kalau marah ada urat saraf merah antara dua alisnya Nabi, karena alisnya Nabi tidak menyatu. Di sini ada urat saraf merah, kalau Nabi marah kelihatan. Nabi tidak pernah menjelekkan makanan. Kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak beliau tinggalkan. Pernah dihidangkan di meja
meja makannya Rasulullah di hadapannya Nabi, jawab, "Dok." Kata Nabi SAW, "Aku nggak pernah lihat di negeri saya, tapi halal." Nabi tidak menjelekkan. Bayangkan begitu ada etika Nabi. Nabi kalau bersalaman dengan orang, tidak pernah Nabi melepaskan tangannya terlebih dahulu. Nabi kalau menoleh, bukan kepalanya yang menoleh seperti kita, tapi seluruh tubuhnya ikut menoleh. Kenapa? Memberikan perhatian khusus kepada orang yang berbicara. Sampai ada sahabat mengatakan, Jarir bin Abdullah, sejak awal aku masuk Islam sampai detik ini, tidak pernah aku jumpa dengan Nabi melainkan beliau tersenyum. Padahal Nabi beban besar. Beliau seorang Rasul, pemimpin umat, ngurusin umat, ngurusin kaum, semua diurus oleh Nabi. Tapi Nabi SAW berakhlak mulia SAW. Ditarik bajunya sampai berbekas di leher beliau. "I'dil ya Muhammad, berlaku adil." Kata Nabi, "Kalau saya tidak berlaku adil, siapa yang berlaku adil?" Coba kalau kita digituin sama orang, apa yang terjadi? Nabi SAW ditarik dari bajunya, dikatakan, "Beri dari harta yang bukan hartamu dan ayahmu." Nabi SAW katanya, "Ambil kambing yang ada di antara bumi." Nabi tidak marah sama-sama, karena Nabi SAW mempraktikkan adabnya. Dan Nabi diutus untuk memperbaiki adab. Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Ada riwayat, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutus melainkan aku memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Bayangkan, inti daripada utusannya Nabi itu karena mereka zaman jahiliyah penuh dengan kegelapan, mata mereka buta, tidak punya etika, tidak punya akhlak. Nabi datang cuma meluruskan dan memperbaiki adab mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, pendiri mazhab Hambali, di majlis beliau yang hadir di majlis Imam Ahmad 5.000 orang. Yang mencatat ilmu Imam Ahmad bin Hanbal cuma 500 orang. Sisa dari 5.000, mereka cuma memperhatikan gerak-gerik Imam Ahmad, cara berbicara, cara duduk, cara menjawab pertanyaan. Mereka cuma memperhatikan adab dan etikanya beliau. Dulu para ulama hadis kalau mau belajar hadis kepada seorang ulama, dia perhatikan 2 hal. Ibadahnya, dia sering sholat di masjid apa sholat di rumah pakai mukena. Kalau gurunya nggak ke masjid, dia tidak mau belajar. Bagi dia aja ilmunya nggak bermanfaat, apalagi buat saya. Gurunya kalau nggak sering sholat berjamaah di masjid, itu guru tidak bisa dicontohkan, tidak bisa dapat ilmunya. Kenapa? Ilmu dia aja tidak bermanfaat bagi dia, apalagi buat saya. Yang kedua mereka perhatikan adalah adab dan akhlak beliau. Mereka cuma hanya perhatikan itu. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Ta'allamna al-adab 30 sana wa ta'allamna al-ilm 20 sana." Kami belajar, kata Abdullah bin Mubarak, kami belajar adab 30 tahun. Sedangkan kami belajar ilmu cuma 20 tahun. Kata murid-murid Imam Malik, kami lebih banyak menukil adab Imam Malik dibanding banyak menukil ilmunya dan fikihnya beliau. Coba bayangkan mereka dulu, kalau mau belajar, dia cuma hanya perhatikan ibadah gurunya, adab akhlak gurunya, ya, bukan guru yang terkenal, bukan guru yang pintar bicara, tidak. Mereka hanya cuma perhatikan itu 2 hal. Ibadahnya, sholatnya rajin di masjid atau tidak. Yang kedua adalah adab dan akhlak seorang guru. Adab murid kepada gurunya itulah luar biasa. Maka mereka itu mencapai tingkatan tertinggi. Kenapa ulama dulu? Karena bil adabi tafhamul ilm. Anda mempelajari adab, berakhlak mulia, akan diberikan kemudahan mempelajari ilmu. Maka pintu utama mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu adalah beradab. Khidmat kepada guru, khidmat kepada ulama, dan beradab ketika berhadapan dengan mereka. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala punya guru namanya Hammad yang tadi saya sebutkan. Imam Abu Hanifah rumahnya, antara rumah Imam Abu Hanifah dan gurunya sekitar 7 jalan. Berarti jauh jaraknya. Tidak pernah beliau menjulurkan kakinya menghadap ke arah rumah gurunya.
Segitu memuliakan gurunya. Dan beliau mengatakan, sejak guru aku meninggal, aku terus mendoakan beliau, memohon ampun untuk beliau. Imam Asy-Syafi'i pada saat belajar kepada Imam Malik di kota Madinah, beliau mengatakan, pada saat aku balik ke halaman itu, aku pelan-pelan takut terdengar oleh Imam Malik. Dan dibalas oleh muridnya Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i namanya Ar-Rabi'. Pada saat Ar-Rabi' bercerita, aku tidak pernah berani minum di hadapan Imam Syafi'i sedangkan dia menatap wajahku. Begitu mereka berakhlak mulia. Abdullah bin Abbas, anak pamannya Rasulullah, ulama ahli tafsir, bersama sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit, seorang katib wahyu, penulis wahyu. Ayat Al-Quran turun, beliau yang tulis. Pernah Abdullah bin Abbas dengan kedudukannya anak pamannya Rasulullah dan ulama ahli tafsir menuntut kendaraannya Zaid bin Thabit, sahabat Nabi, karena dia seorang ulama. Zaid bin Thabit langsung mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menuntut kendaraan Imam Zaid bin Thabit, sahabat Nabi, dan mengatakan, begitu kami diperintahkan memperlakukan guru kami. Langsung dicium tangannya oleh Zaid bin Thabit, dan begitu kami diperintahkan memperlakukan keluarga Nabi kami SAW. Bagaimana adab dan akhlak mereka pada saat itu, yang pada saat sekarang ini sangat sulit ditemukan antara murid-murid kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang murid memperlakukan gurunya atau bercanda kepada guru seolah itu teman dekatnya dengan kata-kata dan gaya bahasa yang tidak pantas diucapkan kepada seorang guru. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita meraih ilmu yang bermanfaat, wajib kita menghiasi diri kita dengan adab terlebih dahulu, mempelajari akhlak terlebih dahulu. Kenapa? Karena Allah memuji Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran karena akhlaknya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim, murid daripada Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari. Kita sering dengar hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari tingkatan ilmu hadisnya lebih tinggi dari Imam Muslim, karena Imam Muslim murid dari Imam Bukhari. Imam Muslim cium tangan Imam Bukhari sampai beliau mengatakan, "Lau adinta li laqabbaltu rijlak." Coba adabnya. Kalau engkau izinkan aku akan cium kaki Anda. Segitu seorang murid menghormati gurunya, sehingga Allah berikan keberkahan ilmu sampai menjadi dua kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran yang disepakati seluruh ulama adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berbeda dengan kitab-kitab hadis yang lain, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ada hadis-hadis yang diterima, ada hadis-hadis yang didhaifkan, ada hadis-hadis yang dikatakan palsu dan lain sebagainya. Tetapi dua kitab ini yang dikatakan sahih sesudah Al-Quran dan disepakati umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kemuliaan akhlak seorang murid dan demikian seorang guru yang bernama Imam Al-Bukhari. Semoga kita senantiasa bisa menghiasi diri kita dengan akhlak karimah, dengan kemuliaan akhlak, bersopan santun, bertutur kata baik. Jangan karena Anda baru mempelajari satu dua ilmu menyesatkan orang lain. Saya akhiri dengan sebuah cerita. Pernah saya bertemu dengan seseorang yang punya metode Iqra, semacam Iqra, metode baru. Akhirnya orang itu menisahkan dan bukan menisahkan, mengatakan metode Iqra itu bukan zamannya, sudah tidak berlaku lagi, itu sudah tidak perlu saat ini. Saya berpikir, kiai yang dari Yogyakarta yang membuat Iqra 6 jilid itu sudah Indonesia semua kenal. Dan ustaz yang menisahkan kiai itu dan mengatakan itu sudah tidak zamannya lagi, dia dulu belajar pakai Iqra juga. Iqra itu dipakai di Indonesia, Singapura, Brunei, dan Malaysia. Metode kamu belum dikenal banyak orang. Kiai ini membuat Iqra dan sudah membantu ribuan, jutaan umat Islam di berbagai negara untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Maka dalam hati saya bilang, kalau Anda mengerti ke orang terdahulu atau mau menjatuhkan mereka agar gampang menjual produkmu, kadang-kadang begitu, menjatuhkan produk yang lain agar produknya laris dan berlaku dan banyak yang
Saya dalam hati berpikir, produk orang baru ini yang menjatuhkan orang terdahulu tidak bakalan dikenal oleh manusia. Kenapa? Karena dia lupa kebaikan orang dahulu. Karena dia sendiri dulu belajar juga pakai metode Iqra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan sunnah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام والإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته فقد فاز المتقون. Para jemaah dimuliakan Allah, Imam Malik rahimahullah taala, beliau tinggal di kota Madinah. Beliau ulama Madinah dan beliau juga wafat di kota Madinah. Beliau dikubur di kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' itu adalah kuburan kaum muslimin. Sesudah Nabi hijrah, itu kuburan biasa. Tapi menjadi istimewa karena sesudah Nabi menetap di kota Madinah yang dulu disebut Yathrib, dirubah menjadi kuburan kaum muslimin. Itu keistimewaannya di situ. Dan Nabi sering menziarahi mereka. Dan di situ dikubur 10.000 sahabat Nabi SAW. Di antaranya adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Malik bin Anas wafat 179 Hijriah. Beliau guru daripada Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik pada masa kecilnya dibakiin imamah oleh ibunya dan mengatakan kepada Imam Malik, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmi. Wahai Malik, dibakiin imamah masih kecil, pergi ke Rabi'ah, dikenal julukannya Rabi'atul Ra'i. Nama beliau Rabi'atul bin Abdul Rahman. Beliau itu namanya Rabi'atul Ra'i, salah satu ulama ahli fikih di kota Madinah di zamannya. Ibunya Imam Malik tidak memikirkan anaknya belajar ilmu, tapi mengatakan, wahai anakku, pergilah ke majelisnya Imam Rabi'ah, belajar adabnya sebelum kau belajar ilmunya. Apakah kita sekarang menyarankan murid-murid kita, anak kita, keturunan kita untuk duduk di majelis guru? Coba perhatikan adab akhlaknya. Yang kita pilih itu adalah dalam hitungan cepat sudah hafal banyak kitab, sudah hafal Al-Quran 30 hari, 40 hari sudah hafal Quran. Itu mustahil. Sesuatu yang dapat cepat, hilangnya juga cepat. Gak ada itu dapat hafal Quran 30 hari, 40 hari. Kecuali kalau tingkat cerdasannya kayak Imam Syafi'i, sekali baca hafal. Sekarang banyak anak-anak kita beda. Makanannya tidak sehat, gaya hidupnya tidak sehat, berbeda dengan dulu. Mereka itu makan yang halal, makanan yang sehat, pola hidup mereka sehat dulu. Maka kalau dulu mereka baca, sekali baca, mereka hafal. Tapi yang mereka utamakan adalah sebelum mereka mempelajari ilmu, mereka mempelajari adab terlebih dahulu. Sebelum kita menghiasi diri kita dengan ilmu, hiasilah diri Anda dengan adab dan akhlak. Jadikanlah diri Anda orang yang paling rendah, yang paling kotor, yang paling banyak dosa. Kalau masuk di majlis, jangan merasa diri Anda paling angkuh, paling besar, paling hebat, paling pintar, paling suci. Karena kalau merasa pintar, ada yang lebih pintar. Kalau merasa bodoh, ada yang lebih bodoh. Kalau Anda masuk ke majlis merasa diri Anda paling hebat, paling pintar, paling berilmu, bisa jadi di majlis itu ada yang lebih hebat dari dirimu. Dulu pernah terjadi. Imam Abu Dawud al-Zahiri, pendiri madhab Zahiri, yang salah satu ulama yang terkenal namanya Imam Ibnu Hazm, punya kitab namanya Al-Muhalla. Kan kita sering dengar mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, ada mazhab namanya mazhab Zahiri. Karena mazhab dalam Islam itu sekitar 100, tapi yang terkenal hanya 4. Karena ada kitab-kitabnya dan lain. Imam Abu Dawud al-Zahiri ini seorang ulama hebat besar. Tiba-tiba lagi ngajar, ada seseorang masuk pakai pakaian imamah. Biar dulu kalau orang pakai imamah, jubah itu penampilan ulama, bukan orang sembarangan.
Ini orang masuk ke majelis, duduk sebelah Imam Abu Dawud Zahiri. Imam Abu Dawud, ini orang apa ini? Main masuk-masuk aja duduk di sebelah saya. Akhirnya Imam Abu Dawud Zahiri ingin mempermalukan orang tersebut di depan orang bahwa ini orang bodoh, bukan ulama. Ternyata Allah kasih pelajaran berharga buat beliau. Imam Abu Dawud bertanya sama orang itu, tahu nggak tentang bekam, hijama? Orang ini langsung menjawab bekam, sunnah bekam, kapan waktu berbekam, syair-syair tentang bekam, siapa yang berbekam pertama, dan semua dijelaskan secara detail oleh beliau tentang bekam. Sampai Imam Abu Dawud Zahiri di dalam dirinya, dari saat itu beliau merasa dirinya kecil dan dia berniat berazam, saya tidak berani mengucilkan manusia, apa itu dengan penampilannya, apa itu dengan apapun yang dia miliki, sehingga aku bisa menyaksikan sendiri. Aku ingin mempermalukan dia, ternyata malah dia seorang yang hebat. Dia bisa menguasai ilmu tentang bekam secara lengkap. Yang berbekam pertama siapa? Kapan waktu berbekam? Di hari apa? Di bulan Hijriah. Titik-titik bekamnya, syair tentang bekam, hadis-hadis tentang bekam, semua dikuasai oleh beliau. Sejak itu beliau merasa, wah kecil diri saya ini, saya tidak berani mengucilkan manusia. Maka pada saat Anda melihat orang, hati-hati jangan mengucilkannya, jangan engkau meremehkannya. Pada saat masuk di tempat, merasa bahwa diri Anda paling bodoh, diri Anda paling lemah, diri Anda paling dosa. Jangan sekali-kali merasa diri Anda paling hebat, karena itu adalah tanda kehancuran. Sebagaimana sifat iblisinya, anak khairun min, aku lebih baik dari dia. Dia diciptakan dari tanah, sedangkan iblis itu diciptakan dari api. Para jemaah yang dimuliakan Allah, i'lam anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati yusabbihuna bi khumsihi fa qala liman qailan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sayyidil sahabati ajma'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وأصحاب الفضل علينا اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي ليبيا وفي الهند وفي كل مكان وزمان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم توفنا على حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن اللهم أدبنا بأدب القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة الله أكبر